Assalamualaikum perantau. Hari ko cerita di Sikadai awak bersama Bang Rian Koto. Jadi Bang Rian Koto ko salah satu abang-abangan yang dulu acok main di Minang Squad FC. Mantap. Dan tadi lah sempat ceritakan kami kalau Bang Rian Koto ko ternyata nama aslinya Rianto. Arianto. Iya. Tuh Bang mengubah nama Bang menjadi Rian Koto tuh kenapa alasannya? Jadinya kan Wak pun baru tahu tadi. Oh Arianto nama asli Bang. Karena Wak Sipa tuh Rian Koto. Ya, jadi cerita awal tuh pertama dari KT awal dipanggil Rian ya kan. Ya. Dipanggil Rian sampai kini dipanggil Rian. Karena jarang yang tahu nama awak asli itu Arianto kecuali kawan sekolah. Karena di absen pasti ada. Oh iya, absen nomor 1 tuh. Iya. Absen nomor 1, Arianto. Ya. Jadi Rian akhirnya pas awak mulai belajar ilmu branding. Ya. Jadi waktu itu banyak bertanya Rian. Jadi banyak yang salah WA nih. Jadi ada orang, maaf ini Rian yang mana ya? Oh gitu. Jadi salah WA, salah ini. Akhirnya karena awak punya suku Koto, ya jadi awak membranding nama belakang awak Koto. Oh. Jadi Rian Koto. Jadi kalau orang orang awak atau orang Sumatera lah, ibarat yang tahu orang Minang sensitifnya dengan Koto, berarti orang awak kau. Oh, gitu. Padahal unik ke dari awak dulu ketek ndak amuah orang tahu kalau awak orang Padang, orang Minang orang Padang. Karena dulu tadi Bang cerita abang gadangnya di Siko kan? Iya. Apa penyebab Bang kayaknya salah ngaku orang Minang, orang Kalimantan atau orang Jawa. Jadi ketek-ketek itu entah awak ya mungkin salah satu dari Pili mungkin ya. Cimpili, stigma Cimpili, pelit kalau bahasa Indonesia ya kan. Jadi bilang Padang pelit, Padang bengkok. Nah, arti bengkok itu sebenarnya apa ya? Kurang paham tapi lah terstigma Padang bengkok. Awak sampai kini nak mengerti Padang bengkok tuh apa sih Bang maksudnya? Apa arti dari orang mengecen Padang bengkok gitu? Ya salah satunya pelit. Yang lain? Kalau hanya pelit kan bisa saya kecek Padang pelit gitu. Mengarti Padang bengkok atau bengkok kok lah rangkuman dari pilih kah? Atau pola yang lain itu sehingga jadinya Padang bengkok gitu. Mungkin salah satu cadiak kok dalam arti apa? Cadiak buruk. Bisa jadi. Mungkin Jadi, siluah mungkin apa ya kan? Istilah-istilah negatif yang disematkan ke orang awak tuh sebutnya ada aku sebut Padang bengkok. Ya, paling malu dulu ya kan kalau dari KT itu sampai sekolah SMA tuh latar belakang Minang. Tapi kini bangga dengan kepinangan awak kini. Ya, itunya. Ya, maka dulu waktu itu Bang, berarti Bang pindah gadang laya di Jakarta atau laya di Padang pindah kemari? Oh, kau ini jadi kebetulan awak di kampung numpang lahi. Bang iya. Umur 7 bulan. Ya. Dibawa gaya awak ke rantau. Kebetulan di Jakarta. Oke. Jadi awak gadang dari SD, SMP, SMA sampai kuliah walaupun dah lulus di Jakarta saya lah. Oke, 7 bulan Bang merasuan ketika tuh di kampung aja. Iya. Dan itu kan enggak sadar. Enggak sadar. Karena orang tua merantau ya kan. Orang tua merantau tuh ya. Jadi awak dari KT suatu yang unik ya. Awak gadang di keluarga Minang tapi awak enggak pandai bahasa Minang. Dulu enggak pandai. Jadi kalau gaya awak bilang orang tua awak ngecek Rian, ambil nikah. Iya mah, ya kan? Dari kamang Rian main. Oh, mengerti apa yang dikecean, tapi ndak nio atau emang udah bisa? Oh, udah bisa. Karena pergaulan dari kecil itu kan bahasa Jakarta jadi kan. Tapi jadi oke lah. Maksudnya abang kan dari yang ketek sampai kuliah tadi lah berbaur dengan orang Sikoko masih menggunakan bahasa Minang kalau bahasa orang Minang gitu. Jadi apa namanya dari KT itu awak karena komunitas orang main bola lah, main apa lah di sekolah kan bercampur ya kan dalam arti ya awak harus mengikaninya. Jadi kalau orang bersebut awak sia itu karena logat awak pasti bukan orang Minang, beda. Jadi orang akan terkaji
Sirian orang Minang ya. Logat mengecek bahasa Indonesia. Iya, jadi Indonesia itu ndak ada Minangnya dah. Iya. Indonesia murni ya. Jakarta murni. Betul, Kalau betul. kalau orang yang lama di kampung kan ke Jakarta, aja Jakarta Minang. Nampak dialek itu berubah. Betul. Dialeknya alhamdulillah nado nampak deh kan dalam Ah. arti beda sama do kawan awak orang Minang lo ya kan dialeknya kental kalau awak dialeknya ya Ya. Indonesia tulen Lah lah bisa ibaratnya. disemarkan lah, nah ada jale doang gitu. Ya, jadi dari KT itu sampai SMA tuh bahasa Indonesia. Heeh. Jadi ya cerita sedih aja sih KT kan. Saja gay laki-laki yang meninggal tahun 2025 tuh. Hah? 2025? 2005, 20 tahun yang lalu ya kan. Jadi awak tuh lah mulai berkecimpung sama orang-orang kampung Di Jakarta. di Jakarta. Karena dari awak SD dari lahir tuh sampai sampai kadang tahun 2000-an tuh Ya. awak ndak berkecimpung sama Minang di situ doang. orang-orang Minang, orang sekampung dari Enggai ya kan. Ya. Jadi di situ awak baru mulai mendekatkan diri ke orang-orang kampung. Sebelumnya awak cuek, ndak peduli ya kan. Apa tuh Bang hal pertama kayak ayang menyambungkan abang dengan sama orang-orang kampung tuh kayak seminat kah atau misalnya kayak abang mulai proses berkenalannya karena agak melompat kan jadinya kan tiba-tiba bang pengen ngebuang sama orang Nah, jadi Modeko cerita awal tuh ada dua faktor. Ah. Yang pertama karena faktor organisasi kampung, ya. awak berkecimpung. Yang kedua masalah usaha. Oh iya. Ya, karena orang kampung awak usaha sama-sama kompleksitas. Iya, iya. Jadi otomatis mau ndak mau awak harus berkecimpung di lingkungan itu. Oh. Jadi ibaratnya meneruskan usaha gawe lah. Ya. Tadi kan sebelum meninggal kan ndak tahu menau doh. Awak asik dengan kawan-kawan sekolah, kawan-kawan lingkungan bermain tetangga ya kan. Iya. Jadi di situ awak dipaksa berkecimpung di terus akhirnya awak diajak organisasi kampung. Akhirnya disitulah awak mulai belajar bahasa Minang. Itu pertama kali itu. Iya. Jadi bang kayak masih patah-patah dong dulu. Oh patah kalau kece gaya apa ya? Teh talua gitu kayak gitu nggak ada karena orang apa kan teh talua tuh teh talua. Iya, talua. Iya. Dia nggak bisa menyamarkan bunyi akhir tuh Iya. dia baca aja. Betul itu. Ya belajar mulai pertama belajar Minang tuh awak digalaan orang ya kan. Iya. Kalau bahasa Indonesia diketawain ya kan karena ndak pas atau dialeknya bukan Minang Bana ya kan. Masih berusaha lah. Kalau biasanya orang Minang kesulitan bahasa Indonesia, kini orang Minang kesulitan bahasa Minang. Iya. Karena emang ya dari awal lah berkumpul aja orang itu kan. Betul. Sampai akhirnya abang Allah mulai kayak lah bisa lah aman mengecek bahasa Minang. Berapa lama? Durasi sebulan 2 bulan? Enggak, sampai setahun lebih lah. Masih. Iya. Hampir 2 tahun lah ibaratnya. Ya, kadang-kadang awak tanya ya kan, "Iko apa arti ya?" Kadang-kadang ada yang ndak. Karena awak kadang di Jakarta tuh ada bahasa-bahasa yang ndak pernah terucapkan Ya. gaya awak di lingkungan awak ya kan. Iko apa bahasa ya kan arti Indonesia ibaratnya kan. Karena ndak sadoe bahasa-bahasa Minang tuh nan awak. Nah, iya, yang umum-umum Iya. lah. Terutama yang acok tersabui di lingkungan Tampe Abang kan. Betul. Tasialia lagi Tasialia. Apa ya bahasa-bahasa yang Yang lucu cie, dulu kan kalau bahasa Minang tuh kan kalau kambing kambiang, ya. ya kan? Awak iya. ada salah, Iya. kancing kanciang ya kan? Tapi ada juga beberapa orang yang di kampungnya gue kancing baju. Iya, Tapi ketika berkonteks, inyo kanciang. nyo lepas lah dari umpatan lah. Pegang apa kancing antar lu. Lepas dari konteks kan yang udah itu kalau orang baru emang jadi ambigu lah. Sama ada bara kata yang awak ndak populer ya kan dalam arti itu kan kancing baju. Ada cie dulu kan pulang kampung, pulang kampung tuh ya setahun mungkin sekali atau 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali.
bertanya sama kawan kamang ke sungai. Kecewa tuh ke sungai itu ke sungai apa ke sungai. tempat sungai. Ke sungai ternyata kencing. Karai. Karai. Kalau ke bawah ke sungai namanya dari. Oh, sungai. Iya. Yo. Kemayang ke sungai Celo di. Kecewa pikiran. Nyopai mandi-mandi ke sungai. Iya, ke sungai. Ternyata ke sungai itu pakai jamban tuh. Iya. Ismu kayak istilah kajamban berarti yo. Ke sungai. Ke jamban. Iya. Oh. Jadi itu bagian apa ya namanya yang awak belum paham. Jadi kalau orang Minang kan kalau paham itu kan paling ada vokal tuh berubah jadi O. Ada yang sama sekali Sederhananya ya. ya. Ada nan salah satu kata itu yang batu-batu bukan Indonesia Bana kan ada. Jadi itu. Tadi Bang sempat bahas soal pulang kampung. Bila Bang pertama kali pulang kampung setelah Bang merasakan tinggal di Jakarta ke Bang yang SD SMP. Oh itu Aco biasanya orang Gayawa biasa itu pulang kampung. Tapi di situ ibaratnya awak kena stigma orang kota. Karena gaya awak kan tinggal di kota ya. kan. Karena dulu ya nama kete ya, mungkin awak dicap sombong lah, dicap ya karena kan awak nak kenal. Iya udah jelek kan Bang bahasa Jakarta sampai di kampung kan wah Iya. gue Pak Iya. Jawa kan kan begitu. Jadi ada stigma ya, tapi tetap dalam arti awak masih bergaul, tapi ya ngomong pakai bahasa Indonesia ya kan. Kalaupun pakai bahasa Minang ya lucu. Ya jadinya aneh. Kamaang ya kan, kamawaang ya kan. Pokoknya lucu-lucu lah pokoknya kan. Iya. Penempatan kata ya. Cara nada mengeceknya pun beda pasti. Pasti. Yo. Dia biasa ngecek bahasa Indonesia, ditranslate pakai bahasa Minang, ndak segampang itu tadi ngorang awak mendaganya. Awak pun ada beberapa orang-orang awak yang ketika Jawa ngecek itu pakai bahasa Minang, karena tahu orang Minang, dia pun orang Minang loh, tapi agak asal tadi ngawak mendaganya Iya. karena kayaknya bahasa Indonesia sih lah lawan gitu. Karena abang ngecek bahasa Minang tuh kayak memasuk yang awak tuh harus harus pura-pura kayak Iko benar tapi tadi gua nggak ada gitu. Bana ya kan. Ya, jadi kalau awak pulang kampung tuh ya karena waktu awak sebelum nikah itu kan pasti ikut sama Ya, apa namanya ikut sama orang tua pulang. Ya, walaupun apa namanya ya sampai pulang kampung itu pasti ikut orang tua. Kalau untuk pulang sendiri pas lah keluarga lah baru awak pulang. Ya. iya. Itu rutin berarti dulu bang? Anggap setahun sekali 2 tahun? Iya rutin. Tapi kalau setahun sekali mungkin enggak, mungkin 2 tahun sekali paling capek iya. atau karena kan awak mau ikut sama orang tua ya kan. Kampung di mana bang? Kampung awak itu kalau kabupaten masuknya di Agam. Ya. Ya kan? Tapi kalau secara adat Tiku. Pariaman. Batu ya, Tiku. Tiku kan? Ya, tapi dari Tiku ke kampung awak, ke Beton Pesisir itu sekitar 30 km. Hah? Lumayan jauh tuh dari Tiku. Tapi masih wilayah Tiku? Masih. Jadi Tikunan maksudnya Kota, pusat Tikunya. pusat Tiku ya, sampai ke kampung awak tuh perjalanan tuh 30 km. Tapi masih di daerah Tiku itu namanya? Masih. Gadang berarti ya? Iya. 30. Kecamatan tuh Kecamatan Tanjung Mutiara. Tiku itu nama daerah, jadi awak termasuk Nagari Tiku Limojorong. Jadi di situ ada Nagari Tiku Limojorong, Tiku Utara, Tiku Selatan, sama DKDS. DKDS apa tuh, Bang? Durian Kapeh Darussalam. Durian? Kapeh Darussalam. Jadi ada Nagari Ampe, awak termasuk Tiku Limojorong. Masuk tuh ke dalam sekitar 30 kilo. Lu kok baru tahu kok? Kok baru tahu kok? Wah, benar sih katanya bang. Jadi Tiku secara wilayah Tiku. Iya. Tapi Tiku nama tuh- kecamatan Tanjung Mutiara. Tiku kan tibonya apa ya? Kecamatan Tiku. Iya. Dari kecamatan Tiku kok ada beberapa kelurahan. Iya, Nagari namanya. Sebutannya Nagari. Berarti ada 5 tadi itu. Ada Ampe. Ada sampai. Hmm. Oh, abang yang di Tiku Limojorong. Tiku Limojorong. Itu lebih arah yang ke mana tuh ya bang? Arah yang apa ya? Kalau Ke Pariamannya atau ke Pasaman? ke Pasaman ya? Ke Pasaman ya? Iya, jadi kampung Jorong Awak, Jorong Cilayi baru perbatasan Pasaman. Oh, oke. Di situ bang dulu. Pulang Iya. kampungnya pasti Iya, ke situ ke situ. tahu gitu. Iya. Dulu waktu kete-kete alun ado jalan ke kampung awak li. Jadi kalau Dan misalnya hutan bang. ada jalan kampung buka jalan. Wate, jadi kalau sandai gaya pulang itu, ya misalkan pakai oto ya kan. Iya. Jadi oto tuh parkir di Tiku di kecamatan, awak naik bidua ke kampung awak. Dulu-dulu kete. Nanya biduk. Iya, karena nggak ada jalan mobil Akses atau lawi dong. akses laut. Wih,
Chevrolet ya? Iya, jadi bang parkir di Jadi Tiku masih ada di sana, di rumah Tiku, Dunsana. Rumah Dunsana lah. Iya. Parkir tinggal nitip foto di situ. Iya. Kalau Nio pulang harus lewat akses laut. Naya Bidua. Dan itu 30 km. Enggak, kalau itu lebih dake karena kan kalau yang 30 itu darat. Oh, mutar. Mutar. Kalau itu lebih dake Iya. jadinya. Ya sama aja ya sekitar setengah sampai 1 jam lah. Bang, Samu naik kapal feri modelnya ini. Naik bidua tuh. Bidua. Yang bidua kok kan ada Yang ada bidua yang kiri kanan tuh ya. Puan. Ya, kalau kini lah jarang ini karena bidua kini lah kadang-kadang ya kan. Itu abang terakhirnya itu di Lubang sampai gini masih bang? Masih, tapi waktu itu kebetulan Minto kan nelayan Ya. punya bidua. Jadi waktu itu Mikui mencari lawa. Bos surang saya. Oh, Mikui sebenarnya sedang mencari apa? Kalau bahasa kami kan menjariang ya. Iya. Kan? Menjariang itu jadi awak ikui ya basi rasoin nanya bidua tuh basi mencari menangkap ikan atau lawa atau iya tangalawi. Wih, awak masih membayangkan abang makiroto di Tiku dan lewat pakai bidua tuh ke rumah. Ke rumah. Dan itu listrik alunado waktu awak kete-kete. Hah? Alunado listrik ya. Jadi kalau pakai pakai tarongkeang atau pakai apa yang apa? Mesin itu dong, mesin pompa Iya. Kerambia kan? Iya. Tapi di tengah laut itu, wih, Dan mah kalau yang bidua. kan bidua, Pakai mesin mesin kapak, kap ya yang PK bara gitu ya kan. Ada berkek malamnya enggak? Enggak siang. Siang kan Iya. berarti. Wah, tuh berkek malam pakai bidua tuh lumayan. Dan itu katiko tuh alur listrik atau maksudnya Genset. iya. Genset kalau kete dulu alunado. Genset tuh tuh pas awal tahun bara ya. Tahun-tahun 2000 lah. Aktivitas malam berarti habis bang? Maksudnya Habis. Biasa di kota apa namanya di kota jam 9 jam 10 masih tarang lampu-lampu iya. duduk di luar. Kini habis maghrib aja lalangang Hilang tuh. Hilang. Lo leh. lalu deh. Itu lampu strongkeng tuh. Serongkeang karena yang apa yang kos kaki itu apa namanya? Petromak. Petromak. Iya, pakai itu ya kan. Listrik alunado. Alunado. Ih. Sangar. Oh, baru tahu daerah apa namanya bang? Tiku. Tuku Limo Jorong. Iya, Tiku Limo Jorong. Gokil. Itu ndak pernah bayang deh Wak. Aksesnya pun kini masih bido atau lado? Enggak, loto lah. Maksudnya lado jalan. Iya, karena di situ kan banyak sawit. Jadi jalan tuh dibuka karena ada perkebunan sawit. Oh, oke. Nah, dibantu lah akses jalan Iya. gitu. Nah. Ya, Rami bang, yang kelompok Tuku Limo Jorong tuh bang. Rami. Maksudnya di rantau. Oh, di Rami. Komunitas Tuku, keluarga Tuku. Bukan Tuku. Keluarga Tiku. Di Tiku Limo Jorong tuh ada komunitasnya. Kebetulan awak jadi pengurus lo di situ ya kan. Oh, oke. Jadi pengurus jadi namanya Tiku Limo Jorong. Nah, itu beberapa tahun patang tuh vakum, gini lah kembali ya kan. Oke. Itu bola balik dan ingat abang pertama kali listrik masuk tuh abang pulang kampung yang tahun bara gitu. Tahun bara ya, 2000 bara ya, 2000. Sekolah SD, SMP? Enggak lah, lulus SMA malah. Boy, 2000. baru ke masuk listrik nih. Iya, 2025 sangat itulah kayak 2010-an lah tah lupa Wak. Gokil. Itu baru kemasuk listrik di situ Iya. pulang di situ. Nah, listrik masa pertama tuh rumah Ketua Jorong sama Mesaji dulu tes percobaan. Ya kan? Iya. Setelah Ado baru masuk listrik tuh. 2010 ah. Ya sekitar itu lupa beko dihujat pokoknya antara Nah, itu ya lah. sekitar itulah kan Wak enggak ada hujan-hujatan di situ. Beko baru tolong cek tapi lupa lah pokoknya tahun segitulah. Orang tua awak meninggal tahun 2025 aja lu masuk listrik ya kan? Iya, berarti kau sebagai apa jo membuka pandangan jo kalau beberapa daerah di Minang tuh di Sumatera Barat tuh ada yang belum terjangkau di tahun-tahun segitu. Belum. Yang pikir apalagi di Jakarta. Bang di Jakarta tahun 2000, anggaplah tahun 2000-an lah. Iya. Listrik lah di Badima, TV, Betul. internet lah masuk ya kayak lu deh. Telepon. Iya, telepon tuh 2000 bara ya. 2023 2022 lah ada Iya. Nokia 3310 lah. Oh handphone, sangkok ke telepon rumah. Oh, telepon rumah lah ada kalau iya. Jakarta lah ada. Iya, di situ belum dong Belum. listriknya belum masuk lagi. Kalau yang ngirim surat aja dulu kan awak kete-kete kan. Itu
Iya. pakai pos ya kan. Itu kalau suratnya ndak mau kini menulis surat anu to the point. Oh dulu ada Adinda, Kakanda, Ayanda, Ananda ya kan. Puitis. Iya. Walah, Itu pernah baca punya sia itu kakak ya kan. Ada kakak-kakak bukan kakak doang kan, Iya. tinggal anu. Jadi dapat kiriman surat itu dari kampung. Awak pernah cari ya kan. Puitis bana ya kan. Gimana kabar Ananda? Semoga kehidupan di situ baik-baik saja. Jadi prakata dulu di awal, baru isinya di bawah ya kan. Bolehkah Adinda meminjam Ananda, uang 100 untuk menyambung kehidupan Ananda di perantauan ini? Iya. Buat itu dulu ya. Ya lama. Apa nama Telegram enggak salah. Kalau Ada- Telegram kan setahu Apa sih, yang lupa, entah kode-kode pos. gitu. Kalau pos entah pos tak Telegram, jadi surat itu jadi kata-katanya puitis dan itu tulisannya rancak Latin ya kan. Rasuah sih tulisan tangan karena setahu yang Telegram tuh ditranslate jadinya Oh, ya lupa lah pokoknya antara itulah. per kata kayak suruh pulang misalnya kayak kamu pulang sekarang KM PLG SKR kayak gitu bangkarannya hitungannya per Lupa. kata setahu. Jadi awak enggak pernah ngirim surat itu, tapi awak pernah mencari surat-surat yang dari kampung ke disimpan ya Bang koleksi itu. di koleksi. Wis, Tulisannya. karatenya pun kini tuh lah baun karate lama tuh lah. Bisa jadi lapu kali ya kan. Ya aku balik soal awak di kampung masih penasaran cuman beko kalau tak ada lah. Abang kan tinggal di Jakarta tuh. Di mana Bang? Di Kemayoran. Abang di Kemayoran. Di domisili sama orang-orang Betawi lah. Betul. Ya kan? Keluarga-keluarga Betawi. Abang di situ secara bergaul merasa dibedakan enggak? Atau Bang? Jujur kalau masa pergaulan di Jakarta nggak ada di bedaan. Jadi sama-sama ya. Ya kawan main, kawan sekolah nggak ada di beda-bedaan. Iya, berarti kayak ya udahlah kalau Rian pun jadi orang Padang pun main-main gitu, bukan jadi kayak stigma yang Padang pilih, jadi akan ada hal-hal yang akan menggaduh gitu. Alhamdulillah nggak ada. Iya. Itu tadi Bang sempat cerita kalau Abang sempat dilarian sama becak masih. Iya tahu. Tiba-tiba pas tadi mota di awal tuh dulu pernah dilarian sama becak. Itu cerita dapet dari gaya awak ya kan almarhum. Jadi cerita ang dulu yang kita pernah kena bawa lagi sama tukang becak. Tadi ban weh, ya kan? Tapi awak lupa cerita anu maksudnya kronologis asli, tapi inti itulah. Tapi umur kita ya alun sekolah. Iya. Di bawah balita. Bawah 5 tahun ya kan. Awak gara-gara Abang tadi mengecek Bang pernah dibawa lari sama orang beca, awak tak karena awak dulu pernah hilang dan dicari sama orang gaya di Jakarta. Dulu kan awak pernah merantau sekeluarga. Itu awak masih kete tuh masuk ke SD, Nio nyambung SD Jakarta. Iya. Tapi karena umur awak nangguang, nggak bisa lanjut ke kelas kedua dong. Jadi harus kelas 1. Akhirnya keluarga memutuskan awak balik ke Padang gitu. Iya. Nah di momen itu kalau salah kayaknya ada 6 bulanan wak di orang kayak di situ merantau di Jakarta di Tangerang di Poris. Awak sempat hilang ya sebenarnya hilang wak. Jadi gaya mengalih di pasar ngalih soto. Jadi rumah wak tuh lumayan jauh lah wak ingin detail ya. Tapi ketika tuh wak pulang surang. Nah pulang surang tuh akhirnya wak nak tentu di rumah wak do gitu. Jadi wak muta tuh mesti bayang deh wah berarti di kadai itu macam lihat kadai mau ini dong gitu. Mana duitnya? Nggak ada, sih kan. Nggak boleh, pergi gitu. Jadi wah buta, apa masih terbayang deh wah momen itu tuh. Sampai langsung sanjo, wah tentu di rumah wah dong. Masuk sama mama wah, tapi naik becak sepeda. Iya. Itu tuh, itu nyua kok. Soalnya dapet wah kan langsung lah kereta apa lah pasti dulu kan. Iya. Beda lah kamu asal dicari apa hilang apa sampai dicilok ada orang kok mah. Tak, dia pulang dari mana? Kamu gitu. Kira-kira jauh wak berjalan dari jarak rumah. Misalnya titik kadai A, titik rumah B. Awak tuh lah sampai di C yang di mana gitu. Itu yang awak tak kena hilang tadi. Berarti langsung diri ya kalau awak ya bana dilarian tukang becak. Kalau abang kan kayak, oh ya ada anak awak aja biarlah gitu. Kalau waktu hilang karena waktu pengen pulang kan, cuman dia salah kelok, salah apa, jadi wak nggak tahu bahasa Indonesia wak nggak lo pandai ketika itu. Iya. Awak ketika itu
berkawan sama orang pasar, anak-anak kita di pasar tuh, awak si bisu, diam bang bisu bang karena nggak bisa Nggak bahasa pandai bahasa Indonesia. Indonesia. Jadi lo gini nggak, lo orang Padang lo, ya, kayak gitu masih terbayang deh pak. Main dingdong, main TPK dulu dingdong yang rame-rame itu tuh. Betul. Lo gini lo ambil tuh duit, oh ini bapak lu gini-gini, wah ya, enggak. Berarti gini aktivitas apa bang abang di Minang Squad FC sebagai founder? Oh iya, jadi kan jadi awak sama ponakan namanya Meriston ya kan. Jadi punya tim bola namanya Minang Squad. Jadi awal-awal kami di kampung tuh yang Tikulimo Jorong Ya. di Tikulimo Jorong tuh kami buat tim bola. Kebetulan banyak orang, terus ada dari orang luar masuk Ya. cie masuk lagi cie. Namanya Ya. dulu Ikhlas, Ikatan Keluarga. Karena jorang awak nama Labuhan ya kan, Ikatan Keluarga Labuhan. Waktu itu ada sama jorong Sabala mau di Subang-Subang. Akhirnya orang kok kan gabung kok Ikatan Keluarga Labuhan dan Subang-Subang. Nah, jadi ada orang-orang luar tuh, "Bang, awak main dong." Ikut lah gitu. Iya, jadi kan bobo kawan ya kan. Bobo kawan, "Bang, awak ini ikut." Jadi kan lah ndak murni Keluarga Labuhan Subang-Subang. nyelah jadi Manchester United nyelah ndak Citizen ya kan ndak orang-orang asli kayak dong Betul lah, ada orang asli ya kan. Akhirnya awak sama Meriston ini berinisiatif, ya udah kita Sekalian aja buat lah, nama Minang ya kan. Nama Minang tadi itu bingung apa nama akhirnya ya Minang Squad. Ya, Jadi ya. mulai kami main karena lah ndak bawa nama kedaerahan. betul ya Kedaerahan kampung Dari awak. kampung lain lah luas lah gitu. Betul. Jadi akhirnya lahirlah Minang Squad ke. Nah, kebetulan dengan Minang Squad ke jujur banyak manfaatnya. Termasuk sebut Darin tuh dari mana? Dari Minang Squad Awal kan? lupa awal pertama diajak Minang Squad tuh nggak salah. Abang ngajak langsung ya? Iya kalau nggak salah ya kan? Iya kan ada ketika tuh main bola di PT Ika. Di mana ya ada lapangan. Di mana? Lupa lah. Iya, pokoknya itu pertama Jadi kali, Pak. ya dengan ada Minang Squad kau kenal sama Iya. Darin, Pras Teguh, Iya. kenal sama wakil gubernur sebelumnya Audi Joinaldi. Iya. Jadi sabananya niat awak tuh emang yo pure murni pengen keresahan ugang perantau di Jakarta. Ini kadang-kadang kan pengen membuat main bola tapi bingung. Karena kan ibaratnya di Calia tim lain mungkin enggak Sefrekuensi. sefrekuensi. Ya. Akhirnya kalau ada Minang Squad kan kok orang kampung awak kok. Sama-sama kok ya, Iya kan? ceritanya mungkin masuk lo kok gitu. Betul. Jadi di Minang Squad tuh latar belakang banyak Darin. Dari tentara ado, polisi ado, PNS ado, penggalih ado. Ya termasuk dari artis mungkin Darin Samu Pras Teguh ado. Dia dari artis lah. Public figure lah. Jadi ya itulah kami membuat Minang Squad itu. Jadi awak sama Meris itu begitu gas. Kalau awak lebih ke entertainer, mencari orang. Kalau Meris yang mengatur permainan. Oh gitu. Dan lah berapa lama bang Minang Squad bang? Bara ya 2000 lah 7 tahun atau 8 tahun lah. Lupa. Dan itu masih taruh bermain kan gini kan? Masih. Iwalah jarang main ke. Ya dari bilang main jauh. Oh kini ada di Depok. Kalau dulu di Condet masih ya setengah jam lah atau apa situ. Kini wah lumayan baraso yo sejam tuh normal. betul. Kalau pulangnya aduh macet lah kan. Main gua. Kayaknya main 2 babak tuh cuman sejam lebih lah juga. Kayaknya lebih lama. Painya semangat. Betul. Main happy. Pulang, kaki lah mulai kayak aduh, bisa sih nginap psikosnya dulu tuh. Wah, jadinya gitu. Tapi bisa lah kalau event-event ada ya kayak momen wah lagi di situ. Kayak ketika tuh wah lagi keraja udah kayak gitu mah pas harinya gitu. Bisa wah kabari dan song boleh lah. Masih ada slot abang main gitu. Ya kalau untuk Darin bisa lah, pokoknya ada slot taruh aja ya kan. Nah, ada wah kalau main tuh tetap menghargai aturan rule. Bukan. Rule panua wah tetap. Kalau mau awak bisa ngelis ya kan, tinggal awak keluar, awak kan ndak apa namanya
Indah. Manu-manu Hanlisa. Jadi di Minang Squad itu dari alhamdulillah bersobo orang-orang Minang yang berbeda daerah, ada dari Solo, Payakumbuh, Bukit Tinggi, pokoknya yang ndak kenal jadi kenal. Iya, jadi relasi baru. Awak ketika tuh sobo sama Bang Ajo Bang Ajo. di Pasar Senen. Ketika tuh mencari apa ya? Cari-cari barang-barang Thrifting. Pokoknya baju blazer tapo gitu yang aneh-aneh gitulah. Semua Ajo itu kenalan semua tahu tuh minta arahan lah. Kalau sih kok di apa gitu. Terus apa kemarin ke situ? Turang awak adalah apa? Jadi siap gitu. Betul itu banyak. Jadi di komunitas itu ada ya maupun di komunitas mana yang lain ya kan. Sebenarnya komunitas itu kan untuk tujuan awak yang apa ya? Mempermudah awak. Ya. Ya, ada yang dari PNS, yang dari BPJS tuh, ada patang tuh meris BPJS Ketenagakerjaan kan. Samuinya langsung gercep minta tolong diselesaikan apa namanya. Jadi dibantu tapi bukan yang negatif ya maksudnya. Iya, maksudnya dengan ada relasi. Jadi secara umumnya lah dapat gambaran gitu. Jadi ya dari polisi ada, tentara ada yang tadi awak sabian kan. Ya jadi asik. Jadi habis main bola kadang-kadang makan. Karena kan daring gitu makan habis main makan ya kan. Jadi kota-kota aja ya kan. Jadi nambah kawan baru lah tibonya. Betul ya. Kalau ada yang ikut tinggal langsung search saya di Instagram tuh kan ada minangsquad.fc. Itu ada link grup, tinggal masuk aja di situ ya kan. Oke. Kok pertanyaan yang kan aneh terdengarnya tapi wak penasaran abang kan gadangnya di Siko. Pakai bahasa Indonesia lah gitu. Abang sendiri bahasa orang Minang di Siko ada rasa kayak kokonya kadang di kampung mah kan kadang di rantau ada ya kayak baca ro ngecek lah atau misalnya kayak cerita tentang kampung halamannya tapi abang nggak pernah merasakan itu doh gitu. Nggak connect apa? Misalnya wak cerita tentang di kampung wak mereka ada permainan wak mereka. Abang mungkin nggak merasakan yang itu doh. Betul. Jadi ya mungkin yang satu penyesalan ada ya. Karena wak nagadang di di kampung. Jadi apapun tentang kampung awak nggak dapat info berita ya kan. Dalam arti permainan segala macam, ini experience seperti apa ya kan. Awak nggak dapet situ karena awak gadang di Jakarta. Tadi kalau Sabian Darin tadi, ya kalau dari cara mengecek orang baru di Jakarta Poenda ya biasanya dari logat. Biasanya orang-orang yang bahasa Indonesia dialek Minangnya ketara mana tuh pasti nampak mana. Abang pernah merasa ragu nak ngecek bahasa Minang semua orang Minang di Siko? Sebut di Siko? Kalau ragu sih enggak. Jadi tergantung kalau awak mulai bahasa Minang, Minang di Jawa Minang. Buang selesai. Kalau punya Minang bahasa Indonesia ya paling bahasa Indonesia aja. Oke. Tadi experience yang di kampung yang Warasan kayak di Piku tabuik bang nggak sobok. Awak pun sampai gini enggak. karena momennya lewat hari ini satu Muharram tuh enggak pernah wak. Apa wak mencari masalah Muharram. Ya, jadi awal lucu ya kan. Gadang di Jakarta, akhirnya nikah sama orang Kampuang. Padahal awal kadang di Jakarta. Sebut di Siko? Iya, sebut di Siko. Maksudnya dengan lingkungan sama-sama Kampuang kah atau akhirnya kenalan lah orang Minang juga mah gitu? Indah, sekampung sama awak. Jadinya bagian dari satu jorong awak. Jadi ya akhirnya kenal sama Inyo ya karena di komunitas awak aja kan. Jadi akhirnya gadang ke Jakarta dapet orang rumah orang kampung loh. Jadi pas kalau pulang kampung kan sama-sama sekampung. Yo sekampung lama ya dinya. Iya. Kalau bisa kan hemat ongkos. Barengan kan dola aja. Iya. Itu pulang bahasa Molo bang, abang? Maksudnya pulang bahasa Molo. Maksudnya dengan sekelompok Tiku Limo Jorong tadi itu maduan pulang bahasa Molo taruh ya? Kalau taruh enggak, waktu itu pernah sih di tahun 90-an bara pernah. Nah, rencana sih tahun ketiga gua ada pulang Basamu tapi atas nama Setiku. Lagi digodok ya. Lagi digodok. Cek bis tuh Tiku sedolah itu. Mungkin bisa lebih dari cek bis.
Maksudnya tuh dalam satu kali gue berangkat tuh tikus Iya, tuh. lagi direncanakan. Jadi situ kumpul indah-indah orang Jakarta yang mungkin Jabodetabek, yang dari Kalimantan, yang dari Titik poinnya Iya, ketoboknya di iya, Tiku. Jakarta deh ya, Biko sejalan ke Tiku. Tapi biasanya kalau pulang bahasamu apa namanya? Yang dari Jabodetabek lah ibaratnya. Mungkin ada yang pakai auto pribadi atau pakai auto bus. Iya, tapi kalau serombongan, Iya, serombongan. satu titik Sobo kan Sero Iya. loh, Wak. Iyalah. Wah sama-sama pulang ke Tiku, Wak. Gitu. Iya. Jadi berkumpul orang Tiku sedolannya Insya sejalan. Allah. Tapi itu buat nemu organisasi. Oh. Nama organisasi KKTMS, Kerukunan Keluarga KKT Tanjung Mutiara dan sekitarnya. Jadi Tiku itu sebenarnya namu apa ya bahasa ya? Secara pemerintahan ini kecamatan Tanjung Mutiara. Tiku itu lah sebutan dari orang dulu lamo. Iya. Di mana kampung Tiku. Tapi kalau di sebuah kecamatan kayak awak tinggal di Kemayoran kah? Tinggal di mana, Bro? Kemayoran. Masih mengecek kecamatan. Iya. Tapi kalau orang bertanya di mana kampung kan kecamatannya Tanjung Mutiara. Itu ndak ada orang mengecek Tanjung Mutiara pasti Tiku. Karena orang lebih kenal Tiku daripada Tanjung Mutiara. Kok beda sama Tanjung Mutiara aja Tiku kok. Samu. Kayak Jadi mereka. Tanjung Mutiara itu Tiku. Iya, kecamatan Tanjung Mutiara. Iya. Itu Tiku. Tiku. Ngeluh, Wak. Jadi namo lamu itu Tiku. Iya. Pas di Tapi pemerintahan, secara secara pemerintahan namanya Tanjung Mutiara. Mutiara. Iya. Sama kayak ujung pandang ke Makassar. Iya, Ah. seperti itulah. Ujung pandang yang nama yang di ini. Iya, kenapa namanya dirubah Tiku ya? Berarti ada sesuatu lah kenapa dirubah jadi Tanjung Mutiara gitu. Ya, enggak lo tahu ada. Iya, saya dengan orang Lata biasa menyebut Tiku-Tiku, kenapa namanya Tanjung Mutiara gitu kan? Iya. Makanya kalau di organisasi itu bukan Tiku, KKTMS, Kerukunan Keluarga Tanjung Mutiara sekitarnya. Mungkin secara itu kali, apa namanya? Administrasinya harus sesuai dengan Iya, nama kecamatan gitu. Karena apa berhubungan sama pemerintah ya kan. KTP berarti Tanjung Mutiara dong? Tanjung Mutiara, Bukan Tiku. Mungkin ada itu apa tempat dan tanggal lahir biasa kan orang-orang dulu kan Tiku ditulisnya. Entah segini Kayaknya lah berubah jadi Tanjung Mutiara. bisa jadi. gitu. Oh dulu tuh kan Tiku. Wah pikir Tanjung Mutiara kok enggak Tiku dan Tanjung Mutiara aku beda. Enggak samu. Saya ingat Wawa dulu pernah ada event di SMP atau SMA Tanjung Mutiara namanya gitu. Dan Wawa tahu kalau itu tuh Tiku. Wah pikir Tiku tuh ke ujungnya Tiku lah itu. Kalau SMA di situ satu Banda Gadang anu ya. Wah, lupa. SMK Tanjung Mutiara lupa di mana main Tiku tuh ya. Itu Tiku kalau Tanjung Mutiara. Dan statusnya di kecean secara wilayahnya Agam, secara Adek Pariaman. Ini Pariaman. Oh, Bang pakai Adek Pariaman berarti di sini. Ada Pariaman. Oh. Sama orang rumah, orang situ berarti. Iya. Sip lah kalau gitu. Kini apa kegiatan, Bang? Kegiatan awak fokus masih di usaha ya pasang surut lah usaha ya kan ada naik turun. Jadi usaha awak tuh di bidang fashion sempat di Tamrin City terus online terus off dulu sampai buka apa namanya jasa Muris Marketplace Shopee punya kawan salah satu ya. Kini insya Allah berpartner lagi dengan kawan yang mempercayai awak untuk bisnis bareng. Bisnis F&B makanan Nggak, atau fashion. apapun? Fashion. Fashion. Oh, oke. Lah tahu apanya tahu bisa dicari lihat nak secara sosmed atau punya lu? Bekoy lah masih progres. Oh, masih progres. Ya, Iya. ya, siap. Masih progres. Ya, kedepannya kalau fashionnya cewek, cowok, masih Cewek. Oh, oke, ditunggulah kalau gitu. Apapun bisnisnya kalau dua Beko. Karena ada cerita di podcast itu tuh ada orang cerita soal tas. Oh, ya tas. Namanya Farabek. Oh, Parabek. Dan yang punya tuh orang Parabek. Lucu kan? Parabe. Iya. Nama merek tasnya Farabek. Gak tahu apa penasaran nama fashion Nggak. Marian Koto kan. Pokoknya nggak ada unsur Minangnya sih. Oh, oke. Umum lah ya, luas ya. Siap kalau gitu. Marian, makasih banyak waktunya Marian. Sama-sama. Makasih banyak cerita aja. Sama-sama. Dan semoga kawan-kawan yang mau main di Minang Squad
silakan gabung, atau misalnya kalau ada apa tadi Bang, bisnis apa namanya tadi Bang, Raja Wang ini? Oh, apa namanya? Jasa-jasa mengurus marketplace. Jasa-jasa mengurus marketplace, Diko bisa Di langsung Shopee. tanya aja ke Bang Rian Koto. Siap. Sosmed Bang Rian Koto @rian_koto. Iya kan? Enggak, Rian Koto @_13. Rian Koto _13 itu nomor punggung bukan nomor sepatu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.